Tabi pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung, peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6, orang tua peserta didik, stakeholder, komite sekolah, dan semua saja yang mendukung dan ikut ambil bagian dalam seluruh proses pendidikan di SD Fransiskus II Rawalaut. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun ajaran 2021-2022. Bersama dengan Kementerian Pendidikan, kita akan mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah kita. Pendidikan yang ada di Indonesia terus bergerak sampai dengan saat ini. Dan kita yakin dan percaya semua kita usahakan dan kita upayakan untuk dapat mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 2 Mei mengambil tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Mewujudkan Merdeka Belajar. SD Fransiskus II sebagai tempat pendidikan juga mau berperan aktif dalam seluruh proses yang ada. Kami dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berupaya untuk terus mendukung seluruh proses pendidikan yang ada. Kami juga sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, segenap komponen ingin bersama-sama bergerak untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan merdeka belajar. Saat ini juga di SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung, kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, secara serentak dan 100%. Kami ingin memulihkan pembelajaran demi mewujudkan merdeka belajar. SD Fransiskus II terus berupaya menciptakan pendidikan di Indonesia menggembirakan, bersemangat dan bergotong royong serta melibatkan partisipasi publik, orang tua, stakeholder, pemerintah, dan semua yang turut ambil bagian mendukung dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini untuk apa? Untuk pembentukan karakter anak bangsa dan terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan kepribadian yang utuh atau holistik antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual serta berjiwa besar. Semua kita lakukan demi Indonesia yang maju dan bermartabat. Kami, SD Fransiskus II, ingin bergerak bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia, memaksimalkan platform Merdeka Mengajar, dan kami ingin berperan guna menyukseskan kurikulum Merdeka, serta menguatkan profil pelajar Pancasila. Kami, pendidik dan tenaga kependidikan SD Fransiskus II Bandar Lampung, terdiri dari beberapa unsur guru dan tenaga kependidikan. Profil utama guru dan tenaga kependidikan SD Fransiskus II yang pertama yaitu beriman dan mampu mewujudkan cita kasih Allah yang penuh kerahiman. Yang kedua, mencintai sesama dan alam ciptaan. Yang ketiga, sederhana, gembira, dan bersaudara. Yang keempat, cerdas, jujur, toleran, disiplin, dan berjiwa Pancasila. Yang kelima, profil guru dan tenaga kependidikan SD Fransiskus II
yaitu unggul dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sebagai guru. Yang keenam, menurut teladan dari Ki Hajar Dewantara, kami juga mempunyai semboyan Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Geturi Handayani. Profil guru dan tenaga kependidikan yang ketujuh, berjiwa nasionalis dan menjunjung tinggi kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, profil guru dan tenaga kependidikan SD Fransiskus II bersemangat tinggi untuk terus belajar, ongoing formation, dan berwawasan global. Yang kesembilan, bermartabat, bertindak atas dasar hati nurani yang benar. Itu adalah profil guru dan tenaga kependidikan. Guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di SD Fransiskus II terdiri dari Bapak Ibu guru yang mengampu berbagai mata pelajaran dan juga wali kelas. Berikut saya perkenalkan wali kelas 1. Di sini ada Bu Darni, Bu Dawi, Bu Kurnia, dan Bu Endina. Selanjutnya, guru atau wali kelas 2 yaitu ada Bu Tati Asna, Bu Monik, dan Bu Lis Afiani. Selanjutnya, wali kelas 3 ada Bu Puji, Bu Christine, Bu Era, dan Bu Ansen. Untuk wali kelas 4 ada Bu Noven, ada Bu Narti, ada Bu Sondang, dan ada Bu Uni. Sedangkan wali kelas 5 ada 3 guru perempuan dan ada 1 guru laki-laki, yaitu Pak Saryono, Bu Taru, Bu Nia, dan Bu Ice. Sedangkan wali kelas 6 ada 4 guru. Yang pertama ada Bu Ria, Bu Desak, Bu Nita, dan Bu Tir. Itu adalah wali kelas. Berikut saya perkenalkan guru mata pelajaran yang saat ini bekerja bersama dengan kami di SD Fransiskus II. Yang pertama, guru mata pelajaran olahraga, ada Pak Lukas dan ada Pak Alek. Sedangkan guru mata pelajaran bahasa Inggris ada Pak Agung dan Pak Sarono. Guru mata pelajaran agama ada Bu Leni dan ada Bu Siska. Dan untuk guru TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD Fransiskus II, ada Pak Dimas dan ada Bu Akis. Itu adalah Bapak Ibu guru yang membantu anak-anak dalam proses pembelajaran. Kami juga didukung oleh tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu bendahara sekolah, Suster Magdalene. Selanjutnya ada juga tenaga kependidikan bagian tata usaha dan administrasi yang membantu Suster Magdalene dan juga membantu seluruh surat menyurat dan berbagai hal yang ada di Fransiskus II. Yang pertama, di bagian tata usaha ada Pak Wawan dan ada Bu Nifa. Di perpustakaan ada Bu Nur, dan di bagian administrasi ada Bu Tati dan Bu Sari. Selanjutnya, tenaga kependidikan bagian kebersihan yang juga turut membantu untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu ada Pak Tri, Pak Dwi, Pak Sarman, Pak Markus, dan Pak Angga. Mereka berlima membantu menyiapkan kebersihan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, tenaga keamanan yang tentu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Mereka membantu keamanan di sekolah, yaitu Pak Fardi dan Pak Sanam. Bersama-sama dengan kami semua, Bapak Ibu guru, bergerak bersama ingin mewujudkan merdeka belajar di SD Fransiskus. Selanjutnya, kami
SD Fransiskus II Rawalaut adalah salah satu sekolah di bawah naungan Yayasan Dwi Bakti yang dimiliki oleh para suster FSG. Dengan spiritualitasnya, yaitu menimba dari lambung Yesus yang tertikam, yang mengalirkan air dan darah sebagai sumber kehidupan. Kami ingin supaya kami mampu melahirkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman dari apa yang kami timba melalui Yesus Kristus. Kami ingin melahirkan kehidupan baru yang kami wujudkan dalam karya-karya di kongregasi kami, secara khusus di bidang pendidikan. Dan nanti akan kita terjemahkan dalam 5 pilar penguatan pendidikan karakter yang disarikan dari spiritualitas para suster dalam karya. Pendidikan karakter dengan 5 pilar yang utama, yaitu cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, lalu cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. Kami mengembangkan 5 pilar pendidikan karakter ini dalam seluruh proses pendidikan, dan kami mengembangkan dan memasukkan dalam nilai-nilai utama karakter bangsa. Kami kembangkan dalam 5 pilar pendidikan karakter di SD Fransiskus II, yaitu yang pertama religiusitas, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima integritas. Dan saat ini kami mengembangkan pula nilai-nilai karakter dari 5 pilar pendidikan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Kami mempunyai 3 hal utama ini untuk membantu pembentukan karakter di sekolah Fransiskus. Kita akan bersama-sama melihat nilai utama karakter bangsa dan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah Fransiskus. Yang pertama, religiusitas dalam nilai utama karakter nasional kita kembangkan dalam pilar mengamalkan kisah kasih Allah yang penuh kerahiman, dan kita padankan dengan profil pelajar Pancasila nomor 1. Sikap nasionalisme kita tunjukkan juga dalam toleransi terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Dalam profil Pancasila yaitu masuk ke dalam kebinekaan global. Mandiri, kita ingin membentuk karakter mandiri anak-anak sebagai karakter nasional, dan melalui pilar karakter sekolah Fransiskus kemandirian kita wujudkan dalam sikap dan juga perilaku untuk cerdas menjalani kehidupan dan juga mampu bergotong royong. Selanjutnya, gotong royong, disiplin dalam hidup pribadi dan bersama, dan kita kaitkan dengan kemandirian dalam profil pelajar Pancasila. Selain tadi kita juga mengkaitkan kemandirian dalam nilai karakter nasional dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, integritas. Kita ingin mengembangkan nilai-nilai itu dalam pilar karakter, yaitu kejujuran dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Kejujuran sangat diperlukan. Lalu kita juga mau mengembangkan seluruh proses yang ada dalam pilar-pilar ini agar anak-anak melalui karakter-karakternya mampu bernalar dan kreatif.
Tiga hal ini yang akan kita lakukan SD Fransiskus II dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Selanjutnya, pada tahun 2022 ini, yayasan bersama dengan stakeholder yang ada sudah mewujudkan dan menghasilkan visi misi yang baru. Visi misi yang baru ini sudah sepadan dengan visi dan misi dari Kemendikbud. Kita lembaga pendidikan Katolik yang unggul dalam mendidik pribadi menjadi pelajar Pancasila yang berjiwa besar demi terwujudnya Indonesia maju dan bermartabat. Kami ingin menuju ke sana bersama dengan insan pendidik yang ada di SD Fransiskus. Selanjutnya, misi dari sekolah kami, misi yang akan membantu kami bergerak menuju dari visi yang telah ditentukan. Yang pertama, terbentuknya pribadi yang unggul, yang beriman dan mampu mewujudkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman. Yang kedua, misinya terbentuknya pribadi unggul yang mencintai sesama dan alam ciptaan. Yang ketiga, terbentuknya pribadi unggul dalam kesederhanaan, kegembiraan, dan persaudaraan. Yang keempat, terbentuknya pribadi yang unggul dalam kecerdasan, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, dan berjiwa Pancasila. Ini misi sampai dengan nomor 7. Tadi baru sampai nomor 4. Selanjutnya, misi yang kelima, terbentuknya pribadi unggul yang berjiwa nasionalis dan menjunjung tinggi kebinekaan. Yang keenam, terbentuknya pribadi unggul yang memiliki semangat tinggi untuk terus belajar, ongoing formation dan berwawasan global. Yang terakhir, terbentuknya pribadi unggul yang bermartabat, bertindak atas dasar hati nurani yang benar. Itu misi dari sekolah Fransiskus. Lalu, bersama dengan visi dan misi yang ada, kami menguatkan pilar pendidikan karakter Fransiskus yang disarikan dari nilai-nilai dan spiritualitas pendiri dari kongregasi ISG. Cinta kasih Allah penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin. PPK yang ada di Fransiskus. Dan kita bergerak bersama sambil mengembangkan karakter-karakter yang ada di dalam kehidupan sesuai dengan kekasan dari sekolah Fransiskus bersama dengan pengembangan penguatan pendidikan karakter sebagai poros pendidik. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah, dan kita akan mewujudkan berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, seumur hidup, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ingin mewujudkan generasi dengan kompetensi dan sikap karakter hidup sebagai pelajar Pancasila. Kita juga mau bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkannya. Kita akan melihat komponen pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Komponennya ada 5, yaitu berakhlak, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Komponennya ada 5. Selanjutnya, sub-elemen dari akhlak beragama ada 3. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaannya,
bagaimana pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, subelemen yang ada dalam akhlak pribadi ada integritas dan juga merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Ini akhlak pribadi. Selanjutnya ada subelemen dalam akhlak pribadi selanjutnya, yaitu integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Lalu ada subelemen akhlak kepada manusia. Di sana mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan dengan orang lain, berempati kepada orang lain. Ini akhlak kepada manusia. Selanjutnya ada akhlak kepada alam. Selain kepada Tuhan, kepada sesama, ada juga akhlak kepada alam, yaitu menjaga lingkungan, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Itu ada dalam akhlak kepada alam. Selanjutnya akhlak kepada negara ataupun akhlak bernegara, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tentu sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai hak dan kewajiban. Selanjutnya kita akan mengenal profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Hal ini mengacu kepada kemajemukan yang ada di Indonesia, entah itu suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Semua yang ada di Indonesia. Elemennya ada beberapa, seperti yang ada di sini. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial. Ini elemennya. Lalu, ini adalah rincian dari elemen menghargai budaya. Seperti apa kita harus menghargai budaya dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, mendalami budaya dan identitas budaya. Hal ini sangat penting ya, mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan tentang budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Hal ini perlu bagi kita untuk mengeksplorasi. Selanjutnya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Hal ini wajib. Selanjutnya, kita akan mengenal subelemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Seperti apa ya itu? Yaitu berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif yang ada. Itu elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Selanjutnya, subelemen dari refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang pertama, mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, dan prakteknya. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya yang ada. Selanjutnya, subelemen berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial, subelemennya yaitu aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kemudian, memahami peran individu dalam demokrasi. Kita akan lanjut kepada sub ataupun profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu bergotong royong.
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan membuatnya bisa berkolaborasi. Pelajar Indonesia, pelajar Pancasila harus memiliki kesadaran bahwa sebagai bagian dari suatu kelompok perlu terlibat untuk bekerja sama, saling membantu, dan berbagi kegiatan yang bertujuan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Selanjutnya, pelajar Indonesia menghargai pencapaian dan kontribusi orang lain, bukan hanya diri sendiri, menghargai keputusan bersama dan berusaha untuk membuat keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Ini gotong royong. Selanjutnya, ini elemen dari gotong royong, bergotong royong. Yang pertama, kolaborasi, kepedulian. Yang kedua, yang ketiga, berbagi. Selanjutnya, subelemen dari kolaborasi. Yang pertama ada kerjasama, komunikasi, saling ketergantungan positif, dan koordinasi. Selanjutnya, subelemen kepedulian, yaitu tanggap terhadap lingkungan, persepsi sosial, dan kesadaran sosial. Selanjutnya kita akan melihat profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Kita ingin supaya pelajar Indonesia memiliki dorongan belajar yang berasal dari dalam dirinya, kesadaran bahwa dia harus belajar. Selanjutnya ada beberapa elemen kunci dalam profil pelajar Pancasila mandiri. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Selanjutnya, subelemen dari kesadaran diri. Yang pertama, mengenal emosi dan pengaruhnya. Yang kedua, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, memahami strategi dan rencana pengembangan diri. Yang keempat, mengembangkan refleksi diri. Ini sangat diperlukan. Selanjutnya, subelemen dari regulasi diri. Yang pertama, regulasi emosi. Yang kedua, penetapan tujuan dan rencana strategi pengembangan diri. Selanjutnya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Ini subelemen dari regulasi diri. Selanjutnya, kita akan melihat profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar secara kritis. Kita akan membawa pelajar Indonesia sampai kepada sikap karakter mampu untuk bernalar secara kritis dalam upaya mengembangkan dirinya dan menghadapi tantangan, terutama tantangan abad 21. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara adil sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Itu bernalar kritis. Selanjutnya, elemen kunci dari bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan yang ada. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Selanjutnya lagi, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Selanjutnya kita akan melihat subelemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Di sini
ada dua hal: mengajukan pertanyaan, lalu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan selanjutnya sub-elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang pertama, metakognisi. Yang kedua, merefleksi proses berpikir. Ada dua hal. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian terakhir dari profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang asli, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Keasliannya, keorisinalannya, kebermaknaannya, kebermanfaatannya, dan semua yang berdampak di dalamnya berupa hal yang personal untuk dirinya maupun untuk di luar dirinya dan juga lingkungan. Sesuatu yang dihasilkan dari kreatif dapat berupa gagasan, tindakan, dan karyanya. Sub-elemennya yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil ataupun asli, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Selanjutnya, kita akan bersama dengan seluruh pemangku kebijakan yang ada, yaitu pemerintah, yayasan, sekolah, peserta didik sendiri, orang tua, dan juga stakeholder yang ada di sekolah ini. Kita ingin bersama-sama mewujudkan tema dari pendidikan kita saat ini, yaitu pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Kita akan bersama-sama dengan pemerintah menguatkan tekad kita membantu pemulihan dalam pembelajaran. Bersama dengan seluruh komponen yang ada, kita ingin memperkuat juga pengolahan karakter dari profil pelajar Pancasila, penguatan pendidikan Fransiskus, dan juga karakter nasional melalui 4 dimensi pengolahan karakter: olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Seluruh pergerakan penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila akan kami arahkan, kami tujukan, kami bentuk dalam 4 dimensi tersebut. Selanjutnya, 4 dimensi ini, 4 dimensi pengolahan karakter akan kami lakukan secara berkesinambungan melalui olah hati, olah pikir, olah kata-kata, dan olah raga. Dari ketiga hal tersebut, profil pelajar Pancasila, pendidikan karakter sekolah Fransiskus melalui 5 pilarnya, dan juga nilai utama karakter bangsa yang telah kita laksanakan sampai hari ini. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai karakter dan profil pelajar Pancasila akan kita laksanakan dan kita wujudkan melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui keteladanan. Yang kedua, melalui pembiasaan hidup sehari-hari. Yang ketiga, melalui budaya sekolah. Yang keempat, melalui kurikulum. Kita sedang bergerak menuju kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Dari kelima hal ini, kami sekolah berusaha untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Melalui tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga, kami ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila
yang berjiwa besar sesuai dengan visi dan misi Sekolah Fransiskus. Terima kasih insan pendidik di Indonesia, secara khusus insan pendidik di SD Fransiskus II, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pemerintah dan juga sesuai dengan spiritualitas hidup para suster yang terwujud secara konkret dalam visi misi dan nilai-nilai dasar Sekolah Fransiskus. Kami, guru dan juga tenaga kependidikan SD Fransiskus II siap untuk memimpin pemulihan wujudkan Merdeka Belajar. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi insan-insan pendidik yang handal, hangat, dan militan guna mewujudkan generasi emas Indonesia menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Terima kasih. Salam Fransiskus berjiwa besar. Terima kasih, Tuhan memberkati.